Gambar di bawah ini adalah bola-bola konduktor berjejari R1 1 cm, R2 2 cm. Sebelum kedua bola dihubungkan dengan kawat, bola kecil yang jari-jarinya 1 cm ini ya, diberi muatan 2 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Jadi ini adalah muatan pertama ya, kita sebut aja ini adalah Q1 ya. Sedangkan bola besar tidak diberi muatan ya. Kedua bola akhirnya dihubungkan dengan kawat. Pernyataan berikut ini yang benar ya setelah dihubungkan ya. Nah, jadi ada dua bola, bola satunya tidak bermuatan ya. Jadi misalnya saya gambarkan ini adalah yang bermuatan positif ya, yang kecil ya. Nah, kemudian yang ini tidak bermuatan. Nah, lalu dihubungkan, apa yang akan terjadi ya? Nah, jadi saya kira prinsipnya itu mirip dengan kalau misalnya saya punya misalnya ini adalah sebuah tabung ya, ember lah misalnya atau apa gitu ya. Nah, kita isi dengan air gitu ya, kita isi penuh dengan air ya. Nah, kita isi dengan air. Nah, kemudian di sebelahnya ada ember yang lain ya, yang kosong ya. Lalu saya sambungkan. Nah, ya saya hubungkan. Apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah air itu mengalir dari yang ini yang ada airnya tentu saja dengan yang itu ya. Katakanlah misalnya ini jangan kosong lah, kasih air juga, tapi ketinggiannya segitu ya. Nah, ada beda ketinggian ya, ada beda ketinggian antara wadah yang kiri dengan wadah yang kanan. Ketika dilubangi kemudian dihubungkan, maka air akan mengalir di situ. Ya kan? Nah, kapan berhenti mengalirnya? Ya, berhenti mengalir tentu saja nanti kalau ya gimana? Kalau ketinggian permukaannya sudah sama. Jadi misalnya nanti permukaan itu sudah sama setinggi ini gitu ya. Nah, gitu kan, nanti akan berhenti mengalir ya. Nah, yang di atas ini sudah nanti mengalir semua ke arah kanan. Ya, berhenti mengalir sampai ketinggiannya sama ya. Nah, itu juga yang akan terjadi dengan muatan listrik ya. Bola yang bermuatan dihubungkan dengan bola yang tidak bermuatan, maka ya elektron-elektron yang berada pada bola yang tidak bermuatan, bola yang kanan ini akan mengalir ya ke arah yang bermuatan positif. Elektronnya akan pindah ke sana sebagian gitu ya, mengalir. Nah, sehingga bola itu ditinggalkan oleh sebagian elektronnya. Jadi dia bermuatan positif. Nah, sedang dia kedatangan elektron sehingga muatan positifnya akan berkurang ya. Muatan positif di sebelah sini akan berkurang ya. Nah, gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, saya gambarkan seperti itu saja. Nah, sehingga nanti setelah dihubungkan ya, nah itu kedua bola akan bermuatan. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan mengalir muatan itu? Ya, sama seperti yang tadi. Kalau air tadi sampai ketinggiannya sama. Tapi kalau bola konduktor bermuatan sampai potensialnya sama ya, sampai potensialnya sama. Lalu kalian ingat-ingat potensial di permukaan bola konduktor, kita lihat ya, masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat perumusannya. Potensial di bola konduktor itu sama dengan K dikali muatannya dibagi dengan jari-jarinya. Saya pakai R kapital ya. Nah, ini sama. Jadi sama baik untuk bola 1, baik untuk bola 2 setelah dihubungkan itu jadi sama ya. Kita sebut saja misalnya ini sebagai V aksen. Ya, ini sebagai Q aksen ya. Nah, ini adalah R1 ya, ini Q1 aksen ya. Sama dengan pada bola yang kedua, ini kaki 2 aksen dibagi dengan R2 ya. Nah, kemudian dari situ kita dapat perbandingannya, K-nya bisa dibuang, Q1 aksen ya, kita belum tahu muatan setelah dihubungkan, dibagi dengan R1-nya itu 1, boleh nggak usah diubah satuannya karena perbandingan ya, kita dapat Q2 aksen dibagi dengan 2 jari-jarinya. Dari sini saya akan dapatkan Q2 aksen sama dengan apa? Ya, pindah ruas ke sana. Jadi apa? 2Q1 aksen. Sampai situ ngerti? Oke, ngerti ya? Nah, sekarang kalau sudah itu ngerti, Q2 aksen sama. Jadi Q2 aksen itu maksudnya adalah muatan bola 2 setelah dihubungkan dengan bola pertama. Sama dengan 2 kali lipat dari muatan bola pertama. Nah, lalu ingat-ingat kekekalan muatan. Jadi muatan itu setelah bola-bola konduktor itu disambungkan, itu muatannya atau total muatannya sama. Jadi Q1 aksen ditambah dengan Q2 aksen harus tetap sama dengan muatan awal. Muatan awal itu ini berapa tadi? 2 kali 10 pangkat minus 7. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, sementara lihat Q2 aksen itu sama dengan 2 Q1 aksen. Berarti kita akan punya di sini. Ini apa? Gantikan ke situ. Ya, gantikan ke situ jadi 2Q1 aksen. Jadi ketemu 2Q1 aksen tambah Q1 aksen jadi berapa?
3 Q1 aksen sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb. Nah, dari sinilah kita dapatkan Q1 aksennya atau muatan bola pertama setelah dihubungkan berarti menjadi berapa? 2/3 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb ya. Nah, itu Q1-nya. Nah, sedangkan Q2-nya berapa? Ya Q2-nya tadi kan sudah ada hubungannya, ini lihat baik-baik yang atas ini ya. Berapa? 2 kalinya. Ya udah 2 kalinya ini. 2 kalinya ini berapa? 4/3 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb ya. Nah, jadi Q2 aksen adalah 4/3 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb. Lihat baik-baik di pilihan. 4/3, 4/3, 4/3. Mana? Oh, ini betul ya. Jadi nomor 2-nya betul. Ya. Nah, ngerti itu? Oke, ya. Lalu kita perhatikan berikutnya adalah kalimat atau pilihan yang ke-1 ya. Medan listrik di dalam bola pertama adalah 2 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Ingat ya, soal ini menyebut bola-bola konduktor. Perhatikan ini, kata-kata ini, bola-bola konduktor. Ingat, apa kalau bola-bola konduktor ya? Kalau bola-bola konduktor itu di dalam bola, ingat, di dalam bola ya, di dalam bola itu ya, ingat tadi nggak teorinya gimana? Kalau bola konduktor itu di dalam bola itu medan listriknya pasti sama dengan 0. Ya, jadi pasti ini kalimat yang salah ya. Nggak usah sibuk ngitung ya, pura-pura ngitung ya. Iya, medan listriknya itu 0 di dalam bola ya. Dalam bola itu 0 kan, bola konduktor ya. Ingat tadi ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi kalian sudah tahu jawabannya dengan begitu ya. 1 salah, 2 betul ya. Pilihannya harus yang 2 dan 4 ya kan, 2 dan 4. Tapi coba kita cek dulu jawaban yang berikutnya, yang poin 4. Potensial listrik pada bola kedua adalah sekian ya. Potensial listrik 6 kali 10 pangkat 4. Ingat 6 kali 10 pangkat 4 ya. Potensial listrik pada bola kedua ya, V pada bola kedua berarti kan sama dengan K dikali Q2 aksen dibagi dengan R jari-jari bola kedua. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Muatannya adalah 4/3 kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan ya, R2-nya adalah 2 cm. 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, tinggal dicoret-coret aja. Saya kira angka yang bisa kita buang 4 saya bagi dengan 2, saya dapat angka 2. Kemudian ada 3, ini ada 9, dapat angka 3. Jadi dapat di atas angkanya adalah 6 dikali 10 pangkat, nih pangkat min 2 ke atas pangkat min 5 jadinya ya, pangkat 4. Jadi 6 kali 10 pangkat 4 volt ya. Kita cek pilihannya di atas apa? 6 kali 10 pangkat 4 volt. Iya, ternyata betul ya, 6 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi pilihannya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Ngerti itu? Oke. Nah, lalu pada di option ketiga itu disebut apa? Rapat muatan ya, rapat muatan ya. Rapat muatan itu apa? Rapat muatan itu muatan persatuan luas. Jadi ngitungnya gimana muatan persatuan luas? Jadi rapat muatan ya. Jadi biasanya saya lambangkan dengan sigma. Rapat muatan adalah Q per luas. Luasnya luas permukaan bola 4pi R kuadrat ya. Nah, tinggal dihitung angkanya ya. Nanti kalian cek ya bahwa angkanya itu nanti bukan yang nomor 3 tadi ya, bukan yang itu, angkanya beda ya. Coba kalian hitung bagian kalian ya. Oke, saya kira itu ya bisa dimengerti.